Selamat siang saudara, kembali lagi bersama saya Ega Mahdafikia dalam Liputan News. Kami akan memberikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Baik saudara, kita ke informasi yang pertama. Penyebaran COVID-19 di Indonesia kian meningkat setiap hari. Hal ini tentu mempengaruhi jalannya roda penjualan terhadap harga bahan pokok sembako yang mengalami kenaikan. Berikut informasi saya langsung dari Pasar Jaya Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di PD Pasar Jaya Cengkareng, tepatnya di Jakarta Barat. Saat ini saya akan melaporkan harga bahan pokok sembako. Harga bahan pokok sembako di Pasar Jaya Cengkareng masih terbilang cukup harga normal. Namun untuk bawang bombay mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dari harga 30 menjadi 150.000 per kilogramnya. Untuk harga bawang putih mengalami kenaikan harga dari harga 30 menjadi 60.000 per kilogramnya. Dan untuk harga gula pasir yang cukup terbilang langka mengalami kenaikan harga dari harga 12.000 per kilo menjadi 18.000 per kilogramnya. Menurut informasi, kenaikan harga bawang bombay terjadi karena isu virus corona yang menghambat importasi dari Cina. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Ega dari Jakarta melaporkan. Baik saudara, kita ke informasi selanjutnya. Selain harga bahan pokok sembako, harga buah-buahan di pasar pun mengalami kenaikan yang cukup bervariasi dikarenakan keterbatasan persediaan. Selamat siang pemirsa, sekarang saya sudah berada di Pasar Induk Kramat Jati, tepatnya di Jakarta Timur. Saat ini saya akan menginformasikan langsung terkait harga buah-buahan di Pasar Kramat Jati. Untuk harga buah-buahan di Pasar Kramat Jati masih terbilang cukup stabil, namun ada harga buah-buahan yang mengalami kenaikan dikarenakan stok dari lahan atau karena musiman. Seperti buah mangga yang tadi harganya per kilonya 15.000 menjadi 25.000 per kilogramnya. Lalu untuk buah melon yang tadinya harganya 8.000 menjadi 12.000 per kilogramnya. Lalu menurut informasi yang ada, jambu biji dapat menangkal virus COVID-19. Dekan Fakultas UI Kedokteran Ari Rahrial Syam menuturkan bahwa senyawa yang ada di jambu biji dapat menghentikan penghambat penyebaran virus COVID-19. Untuk harga jambu biji tersebut dibanderol dengan harga Rp5.000 per kilogramnya. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta, Ega melaporkan. Imbas COVID-19, mahasiswa terpaksa menjalani perkuliahan secara online. Kebijakan tersebut dianggap tidak efektif. Mahasiswa berharap ada kebijakan lain untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus. Baik pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang meningkat setiap harinya, beberapa universitas di Jakarta memberlakukan perkuliahan secara online. Upaya tersebut dilakukan untuk memutus rantai virus corona. Pandemi COVID-19 khususnya di DKI Jakarta membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk sektor pendidikan universitas. Melalui surat edaran dari pihak kampus, pertemuan tatap muka dialihkan dengan menerapkan bentuk pembelajaran jarak jauh via online. Para mahasiswa menilai kebijakan penerapan kuliah jarak jauh atau online dinilai tidak efektif. Karena komunikasi belajar jarak jauh akan sulit dimengerti oleh mahasiswa jika tidak bertatapan langsung oleh pembimbing. Lalu apa pendapat mahasiswa terhadap proses perkuliahan secara online? Di kampus saya telah diberlakukan perkuliahan online sejak pertengahan bulan Maret kemarin. Menurut saya perkuliahan online itu ada kelebihan dan juga ada kelemahannya. Kelebihannya itu kita dapat lebih santai dalam mengerjakan tugas dan dalam mempelajari materi. Tapi kelemahannya adalah ketika kita ada kuis atau tugas yang harus dikumpulkan pada hari itu dan internet sedang tidak memadai, itu akan sedikit memberikan kerugian. Yang pertama adalah stres, karena kampus sudah memberikan tugas sesuai dengan jadwal yang tertera. Dan ada dosen yang mengirimkan tugas yang dapat dikerjakan dengan waktu semalaman, dan ada dosen yang mengirimkan tugas tapi harus dikerjakan selama berhari-hari. Sehingga Sabtu dan Minggu yang seharusnya digunakan sebagai waktu untuk beristirahat, tapi digunakan untuk mengerjakan tugas. Dan hal itu sudah dikerjakan selama sebulan dan sedikit membuat stres. Yang kedua adalah tidak mengerti pelajaran. Meskipun kita telah diberikan banyak tugas, bukan berarti kita sudah mengerti tentang materi itu sepenuhnya.
Seharusnya kita diberikan penjelasan setelah kita selesai mengerjakan tugas atau soal yang telah diberikan. Yang ketiga adalah sulit berinteraksi dengan teman sekelompok. Ada tugas yang harus dikerjakan dengan berkelompok, yang seharusnya pada awalnya itu kita dapat mengerjakan di suatu tempat dan langsung dapat diselesaikan hari itu juga. Tapi karena diberlakukan perkuliahan online, kita harus mengerjakannya di rumah masing-masing. Yang pertama itu mohon untuk dikurangkan tugasnya, terus sedikit dipermudah dalam soal, terus untuk memberikan penjelasan kembali mengenai tugas yang telah diberikan. Hal ini membuat mahasiswa berharap agar bisa beraktivitas perkuliahan seperti biasa dan penyebaran COVID-19 cepat berakhir. Ega Mada Fikia dari Jakarta melaporkan. Merebaknya virus corona sangat mempengaruhi pendapatan pengemudi ojek online. Jika kondisi terus berlanjut, pengemudi khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengemudi ojek online menjadi salah satu profesi yang paling terkena imbas dari diterapkannya kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pasalnya, sejak pemerintah menerapkan physical distancing atau pengaturan jarak fisik serta working from home, pendapatan pengemudi ojek online pun turun drastis, dan kini rezeki mereka kian merosot, karena penerapan PSBB juga diikuti larangan membawa penumpang. Ya kalau menurut pribadi saya sih berdampak banget buat orderan yang masuk ke Grab. Sekarang apalagi orderan dibatasin, nggak bisa narik penumpang, cuma hanya bisa narik barang dan food saja. Apalagi itu harus bersaing dengan ojol-ojol yang lain. Kalau untuk penghasilan turun banget. Biasanya sehari bisa sampai 150 ribuan. Tapi sekarang hanya sekitar 50 ribuan. Dan untuk kebutuhan sehari-hari sih alhamdulillah masih ada orang tua. Tapi saya kan masih nyicil motor. Ya harus pinter-pinter nyari sampingan selain di Grab. Ya saya harap sih pemerintah dan kantor pusat segera mengaktifkan kembali layanan order penumpang. Namun ada syarat-syarat seperti memakai masker, membawa hand sanitizer, dan juga pembayaran via aplikasi seperti OVO, sehingga memungkinkan tidak ada kontak langsung dengan customer atau penumpang. Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai larangan membawa penumpang, pengemudi ojek online harus tetap keluar rumah untuk bekerja dan tetap menjaga kesehatan badan dengan menjalankan peraturan yang berlaku dari pemerintah. Ega Mahda Fikia dari Jakarta melaporkan. Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah di masa pandemi COVID-19 menuai kritikan keras dari masyarakat. Selain dinilai tidak tepat sasaran, pilihan para mitra kerja yang digandeng pun mengundang kontroversi. Program Kartu Prakerja dengan anggaran 20 triliun dari dana APBN dikhawatirkan sia-sia. Presiden Joko Widodo menyebut program Kartu Prakerja diprioritaskan untuk masyarakat yang dirumahkan ataupun di PHK. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai program Kartu Prakerja? Menurut saya, Kartu Prakerja sangat efektif sekali bagi karyawan yang kena PHK karena banyak sekali karyawan ataupun perusahaan yang memphk karyawannya di masa pandemik COVID-19 ini yang sedang mewabah di dunia, khususnya di Indonesia. Jadi Kartu Prakerja ini sangat membantu sekali untuk memberikan skill kepada masyarakat yang belum kerja, dan apabila mereka diberikan kemampuan untuk bekerja, maka perusahaan tidak pusing lagi untuk memberikan arahan di dalam bekerja atau bursa kerja itu sendiri. Jadi menurut hemat saya sangat setuju sekali dengan adanya Kartu Prakerja ini, sangat membantu dikala dunia sedang menghadapi wabah COVID-19. Terima kasih. Menurut persepsi saya, bahwasanya dicetuskan prakerja pada saat ini sangatlah tidak tepat. Kenapa? Pada awal dicetuskan prakerja terdapat polemik yang terjadi di masyarakat. Pertama, isi dari aplikasi prakerja tersebut ada berbagai macam pelatihan seperti pelatihan PMP,
pelatihan elektronik, pelatihan desain grafis. Nah, yang kita cermati di sini bahwasanya satu pelatihan yaitu pelatihan PMP total harganya sebanyak Rp600.000. Nah, ini sangat-sangat tidak masuk akal untuk salah satu program pelatihan yang sifatnya pelatihan online. Kecuali pelatihan ini digunakan oleh masyarakat untuk membuat praktek secara langsung tanpa harus ada online yang hanya tidak diikut sertakan oleh praktek. Pertama. Yang kedua, program prakerja ini nyatanya tidak adanya transparansi anggaran yang nyata di masyarakat. Kita lihat sendiri bahwasanya perekrutan program prakerja hanya digunakan untuk online. Nah, yang jadi pertanyaan ialah bagaimana warga yang tinggal di pedesaan, yang tinggal di kampung-kampung yang tidak memiliki jaringan internet, apakah dia bisa merasakan program prakerja? Nah, menurut saya ini kurang tepat, apalagi saat ini bangsa kita ini sedang mengalami musibah, bencana, yaitu penyebarannya wabah COVID-19. Alangkah bijaknya, alangkah baiknya jika anggaran 5,7 triliun tersebut dialokasikan kepada masyarakat yang terdampak atas COVID-19, seperti para karyawan yang di-PHK-kan, para tukang ojek online, para perantauan yang dikontrakan, dan masih banyak lagi yang perlu dibantu. Baik itu bantu yang sifatnya material maupun yang sifatnya imaterial. Nah, ini merupakan wujud dari pemerintah jika memang perintah mau seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya program kerja ini kurang tepat. Pemerintah akan terus melakukan pendaftaran kartu prakerja hingga November nanti. Namun harus dipastikan program ini tepat sasaran, sehingga korban PHK bisa bertahan di tengah pandemi virus corona dan dapat membantu perekonomian. Ega Madafikia dari Jakarta melaporkan. Sejumlah aksi terus dilakukan oleh para seniman untuk menolak adanya revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo. Berikut wawancara kami langsung oleh jurnalis Liputan News di Taman Ismail Marzuki. Baik Nabila, saat ini saya sedang berada di Taman Ismail Marzuki atau TIM. Saat ini saya sudah bersama narasumber kami, yaitu Bapak Mogan, yang sepertinya setuju dengan diadakannya revitalisasi yang diadakan oleh Pemprov saat ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Tujuan kegiatan ini tuh apa sih? Tujuan dari kegiatan Revitalisasi ini? Oh, sebenarnya revitalisasi adalah memperbaiki kondisi gedung-gedung dan membuat cantik. Sebenarnya tujuannya baik, revitalisasi itu. Alasan Bapak untuk setuju dengan adanya revitalisasi ini apa? Yang seperti tadi saya bilang, kalau dia membuat menjadi baik, membuat fasilitas-fasilitas jadi bertambah, itu buat saya baik, gak apa-apa, bagus malah. Apakah pemerintah ada omongan atau kata-kata terhadap seniman-seniman yang ada di sini? Dalam kasus ini, kemarin-kemarin itu sama sekali sebenarnya pemerintah tidak ada sosialisasi dengan seniman pada umumnya ya. Tapi tiba-tiba sudah langsung eksekusi seperti saat ini. Jadi beberapa kawan juga tidak tahu, sudah langsung dieksekusi, bahkan ada beberapa gedung yang menurut kami itu sudah layak menjadi cagar budaya, dirobohkan juga. Sebenarnya dari situlah persoalan-persoalan ini muncul, begitu Mbak. Sebenarnya tuh tim itu tempat apa sih? Tim itu adalah tempat semacam laboratorium atau tempat belajar atau tempat mengolah kebudayaan, gitu Mbak. Jadi seniman itu perlu tempat yang kondusif untuk mengolah batinnya, ekspresinya, bahkan juga perlu tempat-tempat untuk pentas, untuk mempresentasikan karya-karyanya, Mbak, gitu Mbak. Oh, jadi ada tarian-tarian gitu ya? Iya, semua disiplin ilmu. Di sini ada semuanya. Tari, film, teater, sastra, seni rupa, ada semua di sini. Gitu Mbak. Ada gak sih kayak yang dilakuin sama Pemprov itu udah mempercantik tempat ini? Belum, kalau sampai saat ini kan mereka baru memulai.
Baru mulai tapi tiba-tiba langsung ada persoalan. Begitulah Mbak kira-kira, jadinya belum jadi. Bahkan sekarang sudah di moratorium, sudah dihentikan. Tapi kan ada yang nggak setuju ya. Itu tuh permasalahannya tuh kira-kira apa sih? Betul. Sebagian seniman tidak setuju karena memang ada beberapa hal yang tidak cocok dengan seniman. Ada 3 tuntutan kami, cabut pergub, terus usir Jakpro sebagai pengelola. Kami juga menolak hotel yang ada di tim yang sebenarnya kalau di market aslinya itu tidak ada, gitu Mbak. Jadi kami memprotes itu Mbak. Buat kedepannya sih pengennya gimana? Oh, kalau kedepannya ini yang penting Mbak. Kami pengen seluruh seniman berkumpul kembali, membicarakan bagaimana sebaiknya tim ini dikelola, bagaimana ekosistemnya. Ekosistem itu bukan hanya persoalan fisik bangunan, tapi juga non fisiknya gitu loh Mbak. Kalau sebagai contoh saja Mbak ya, kalau sebuah gedung misalnya harganya sangat mahal, bagaimana seorang seniman bisa menggunakan ruang itu gitu loh Mbak. Karena di sini jangan lupa lagi, tadi saya bilang kan bahwa ini adalah tempat laboratorium. Di sini juga ada pendidikan. Mbak tahu sendiri kan pendidikan itu tidak mungkin bisa komersial kan. Nah kalau komersialisasi sudah terjadi di tim ini, saya rasa berbahaya buat pertumbuhan kesenian, kebudayaan Indonesia pada umumnya, gitu Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya. Sama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan dari Taman Ismail Marzuki. Kembali ke studio. Save Team. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Ega Mada Fikia pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.